Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sabar itu sering disebut orangnya nggak meletup-letup. Kenapa tidak meletup-letup? Ya karena dia bisa menahan impuls. Dia bisa mengendalikan impuls. Jadi impuls kontrolnya bagus sekali. Maka untuk kita agar bisa menjadi orang yang sabar, diperlukan latihan agar tidak semua dorongan itu kita biasakan untuk dilepas. Jika memang dorongan itu harus dikontrol, kita harus melatih diri untuk bisa mengontrolnya. Supaya apa? Baik itu keinginan, kesukaan, mungkin juga hobi, itu kalau memang harus dikontrol, ya dikontrol. Terutama misalnya seperti sekarang ini. Ada yang hobinya mancing, tapi dalam situasi pandemi seperti ini kan lalu karena harus banyak di rumah, ya bisa nggak dia mengontrol hobinya itu? Dikendalikan. Ada yang hobinya angkringan. Bisa nggak dia ngontrol untuk di masa pandemi ini tidak ngangkring? Karena ada keluhan dari beberapa teman. Beliau gelisah karena di depan rumahnya itu ada angkringan. Dia sendiri tetap di rumah, tapi ketika angkringannya itu laris, banyak yang nongkrong di angkringan. Nah ini kan kemudian mencemaskan yang punya rumah. Waduh ya, kalau yang datang itu aman, tapi kalau yang datang terpapar, itu bisa menjadi persoalan. Nah maka impuls kontrol itu menjadi bagian penting dalam kemampuan seseorang untuk bisa bersabar. Kemampuan orang bisa mengontrol dorongan, keinginan, atau mungkin hobi, ya, kesukaan ini membuat dia kelihatan stabil. Sehingga tidak meletup-letup, karena dia bisa kontrol. Nah ini menjadi kebiasaan. Ketika dia biasa mengontrol, maka ketika ada sesuatu yang menyesakkan hati, ketika ada sesuatu yang menggelisahkan, itu tidak otomatis kemudian dikeluarkan. Tidak otomatis kemudian muncul ke permukaan. Nah, pemirsa, kita punya banyak teman. Kita bisa melihat, ada orang itu yang kelihatan tidak pernah sedih. Bukan tidak punya persoalan, tapi dia bisa mengontrol kesedihannya. Ada yang kalau baru sedih-sedih gitu sudah kelihatan di wajahnya, kelihatan di perilakunya. Nah itu karena dia tidak bisa mengontrol gejolak hatinya. Nah memang ada istilah mood, yang di samping persoalan real di lapangan yang memang bermasalah seperti sekarang ini, tetapi orang itu juga ada yang disebut dengan suasana hati, mood. Ada good mood, ada bad mood. Ada suasana hati yang bagus. Kalau suasana hatinya bagus, ya semuanya akan kelihatan enak. Bersahabat juga enak. Tapi kalau bad mood, nah ini yang sering jadi persoalan. Bagaimana kita bisa mengontrol bad mood ini? Karena yang punya mood, yang punya perasaan itu kita. Sebetulnya kan pusat kendalinya seharusnya ada pada kita. Bukan kemudian kalau kenapa enggak berangkat, lagi nggak mood, lagi nggak mau aja. Ya, itu artinya dia hidupnya masih dikendalikan oleh fluktuasi moodnya sendiri. Nah orang yang sabar itu bisa mengendalikan bad moodnya itu. Kalau dia lagi punya pikiran yang tidak baik, dia bisa kontrol bagaimana pikiran ini diarahkan dari yang tadinya negatif menjadi positif. Kalau dia sedang merasakan sesuatu yang tidak mengenakan hati, bagaimana perasaan yang tidak mengenakan hati, ini kemudian kita kelola. Nah, kemampuan untuk mengontrol, mengendalikan impuls ini membuat orang kelihatan lebih istiqomah. Apa manfaatnya? Pasangannya, anak-anaknya, bahkan teman-temannya di kantor akan merasa lebih nyaman karena ekspresinya terkontrol. Tapi kalau orang itu tidak biasa mengontrol impulsnya, maka begitu ada sesuatu yang tidak menyenangkan, langsung dia keluar ekspresi-ekspresi yang mungkin bahkan kadang-kadang agresif. Ekspresi-ekspresi yang menyakitkan pasangannya, yang menyakitkan anak-anaknya, yang menyakitkan teman-temannya, koleganya. Sehingga orang yang sabar itu salah satu hikmahnya adalah membuat mereka yang ada di sekitar menjadi nyaman. Pasangannya juga menjadi nyaman. Karena kalau ada persoalan ya dikatakan saja dengan baik-baik, tidak usah dengan amarah. Kalau ada yang harus dibicarakan dengan anaknya, ya bicarakan saja baik-baik.
Kalau ada yang kurang pas dengan temannya di kantor, ya dibicarakan saja baik-baik. Meskipun itu sesuatu yang mungkin sangat menyesakkan, tapi bisa dikendalikan. Nah, sebaliknya orang yang tidak sabar, orang yang tidak bisa mengontrol impulsnya, itu kalau menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, biasanya yang keluar adalah langsung yang tidak mengenakan juga. Bahkan tidak jarang ada masalah-masalah kecil, ada problem-problem yang seharusnya direspon dengan biasa saja, itu responnya menjadi berlebihan. Karena itu pemirsa, mudah-mudahan puasa ini membuat kita bisa berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mengontrol impuls. Kalau kita bisa mengontrol tidak makan seharian, kalau kita bisa mengontrol tidak minum seharian, kalau kita bisa mengontrol tidak berkata yang buruk, saya yakin untuk mengontrol dorongan-dorongan dari dalam yang kurang nyaman, itu bisa menjadi lebih mudah. Pemirsa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.